Persoalan beras kembali muncul di awal 2023 ini. Tak hanya persoalan minyak, kini stok beras ikutan menipis. Di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, stok beras sulit terpenuhi sejak 6 bulan terakhir. Ujungnya harga beras jadi naik. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya melalui sambungan telepon Zulkifli Rashid, Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang. Selamat pagi Pak Zulkifli. Sekaligus menduduki pemuncak klasemen. Selamat pagi Pak Zulkifli, salam sehat, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak. Ya Pak Zulkifli, ini terkait dengan beras yang menipis mungkin ya, kita bicara mengenai pemerintah telah mengeluarkan kebijakan impor, namun di sisi lain stok beras pasar induk semakin menipis Pak. Kenapa bisa stoknya menipis nih Pak? Ya, stok menipis lantaran permintaan konsumen banyak dan satu-satunya beras yang ada sekarang adalah Bulog ya, Dolok Jaya. Kalau beras dari daerah otomatis sudah nggak ada sama sekali yang mengalir untuk ke pasar induk. Bapak mungkin sudah bisa mendapatkan informasi mengapa beras yang didistribusi daerah menipis dan mengapa di Jakarta yang seharusnya bisa mengakomodir demand ataupun kebutuhan warga Jabodetabek berkurang Pak? Ya jelas masalahnya itu kan masalah nggak panen Mas. Daerah di semua lini daerah itu kan nggak ada yang panen. Jadi makanya sekarang justru orang daerah itu juga kekurang beras. Malah terbalik sekarang Mas, justru orang daerah yang mencari beras untuk ke pasar induk saat ini loh Mas. Alhasil seperti Bapak katakan tadi stoknya semakin berkurang karena demand-nya harus kompetitif ya Pak dengan masyarakat di luar Jabodetabek Pak? Iya sebenarnya begini, untuk kami ini sebagai pelaku pasar yang ditugaskan oleh Bulog itu kami tidak dibenarkan untuk mengirim beras ke luar Jabodetabek. Itu suatu kendala juga. Yang saya berharap di sini kalau bisa pemerintah membuka link untuk ke Jabodetabek, luar Jabodetabek, sebab kenapa? Semuanya di luar Jabodetabek itu kan juga keluarga dan masyarakat Indonesia juga. Jadi dia banyak protes sama kami, Mas. Kami mau jawab apa? Ya, jadi intinya memang Bulog sudah berbuat semaksimal mungkin untuk mengeluarkan stoknya yang ada. Tapi namun permintaan itu tetap lebih besar daripada barang yang didistribusikan, makanya itu terjadi kendala seperti itu terus gitu loh. Belum sampai saat ini masih belum turun harga beras, malah masih stagnan harga beras ya. Beras medium itu di pasar itu masih berkisar 10.200 Mas. Ya, Pak Zul, kalau kita bicara mengenai stok beras, apakah benar stok beras di pasar induk masih cukup hanya sampai 5 hari saja, Pak? Masalah cukup 4 dan 5 hari itu nggak kapasitas saya untuk menjawab. Saya juga sudah pernah ditegur, itu bukan saya. Jadi maksudnya begini, per Januari kemarin ini stok beras itu adalah 25.000 ton per 1 Januari ya. Per akhir Januari itu stok beras itu lebih kurang 12.000 ton. Sampai sekarang pun juga masih tetap berkurang ya. Tapi kenapa pasokan dari daerah itu yang nggak ada? Ini sangat mengkhawatirkan sekali, tapi kalau bisa kami berharap di sini beras satu-satunya adalah Bulog yang punya. Tapi kalau bisa Bulog itu apakah Bulog sampai saat ini dia mempunyai stok yang cukup? Kami juga nggak tahu. Sebab tandanya kelihatannya sampai hari ini, sampai saat ini untuk pasokan dari Bulog ini agak tersendat-sendat. Nah, bikin dari SPSK DO itu masih bisa mencapai 1-2 hari atau 3 hari. Kalau bisa hal seperti ini, kalau bisa secepat mungkin untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu, Mas. Bapak katakan tadi sisa 12.000 ton ya Pak ya di pertengahan Februari ini, berarti tidak akan cukup sampai akhir bulan Pak. Sementara di satu sisi Bulog tadi dikatakan distribusinya mungkin birokrasinya ataupun prosedurnya yang memang agak lamban dalam artian jalurnya Pak. Seperti apa? Mungkin Bapak bisa sedikit memberikan deskripsi Pak. Ini untuk administrasi pembuatan SPSK DO, Mas ya. DO itu kan kalau kita mengeluarkan, kita kan pertama kali mengajukan permohonan. Sudah kita mengajukan ke permohonan Prolog, keluarlah SPS surat perintah store. Sudah itu kita sudah store kita akan dicek dulu duit kita yang masuk ke bank terkait. Sesudah itu baru diterbitkan SO untuk pengeluaran barang. Disitulah kendalanya agak terlambat. Entah apa permasalahan, mungkin orang terlalu banyak juga mengajukan permohonan sekarang, mungkin kendalanya itu Mas.
Hmm, kalau Bapak katakan tadi dengan banyaknya permintaan di satu sisi juga Jabodetabek tadi luar Jabodetabek permintaannya ke kawasan Jakarta juga mengenai stok tadi Bapak mengklaim Bapak tidak berani menjawab stok ada sisa sampai 5 hari Pak. Mengapa begitu Pak? Ya, kalau perkiraan saya stok sampai hari ini ya masih lebih kurang ya, ini lebih kurang nih perkiraan saya ya Mas, tapi bukan saya, kalau ini sebenarnya kan data ini kan adalah food station yang punya. Takut saya disalahin lagi, ini tidak akan saya jawab ya. Untuk berapa hari ini nggak saya jawab, di perkiraan saya lebih kurang 15.000 ton 15.000 ton per hari ini kelihatannya stok yang ada. Lebih kurang ya Mas ya. Ya, dengan food station yang harusnya ada berapa Pak proporsi yang sangat idealnya Pak hingga akhir Februari Pak? Kalau yang idealnya stok pasar induk itu 40 atau 45.000 ton Mas. Sebab kenapa? Kebutuhan DKI ini Jabodetabeknya 2.500 ton atau 3.000 ton per hari loh Mas. Oke. Pak berarti dengan 15.000 tadi sisanya sementara kebutuhan idealnya 45.000 ton. Kemudian konsumsi Jakarta 2.000 ton per hari itu sangat tipis sekali ya Pak ya? Sangat mengkhawatirkan, tapi saya tidak akan menjawab 4 hari dan 5 hari hal di sini nggak mau ya, nanti takut saya disalahkan. Intinya stok ini sangat mengkhawatirkan, apalagi kita sebentar lagi sudah menghadapi bulan puasa ya, dan panen itu nanti juga bulan Maret, nanti akhir Maret baru akan panen Mas. Jadi ini yang memang harus diperhatikan. Kalau bisa, ini permintaan saya sebagai pelaku pasar, Bulog itu benar-benar memperhatikan yang 1 bulan ini. Kalau seadanya ada stok 300.000 ton atau 500.000 ton yang dibicarakan, tuh kok kenapa? Nggak usah lah. Kalau bisa kita keluarkan aja secukupnya berapa meminta pasar diberi. Kalaulah bisa, yang bisa menurunkan harga beras di pasar ini adalah 2 faktor, Mas. Yang pertama panen itu sendiri yang bisa menurunkan harga beras. Yang kedua, permintaan pasar umpamanya 10 ton diberi oleh Bulog itu 25 atau 20 atau 25.000 ton. Itulah yang akan bisa menurunkan harga. Kalau 10.000 permintaan pasar diberi 5 atau 8, itu belum tentu untuk menyelesaikan masalah, Mas. Pak, berarti dengan kondisi tadi Bapak katakan panen raya mungkin baru Maret, sementara sekarang sudah pertengahan bulan, hampir 1 bulan menunggu dengan stok yang menipis, berarti kondisinya darurat. Dan sebenarnya seperti apa sih Pak prosedur dari Bulog? Tadi Bapak katakan birokrasinya, kemudian administrasinya lamban, lalu mereka tidak memberikan distribusi sesuai dengan permintaan. Apa yang bisa Bapak evaluasi terhadap kinerja selama ini, Pak? Kalau saya tidak bisa mengevaluasi, Mas, cuman saya bisa menghimbau. Ya, kami sebagai pelaku pasar dan kami cuma bisa menghimbau. Lakukanlah yang terbaik oleh pemerintah untuk jangka 1 dan 1,5 bulan ini. Berapa ada stok ya keluarkanlah, nggak usah kita takut-takut untuk mengeluarkan stok itu. Sebab kenapa? Sudah panen nanti itu semua stok yang ada di Bulog itu kami sudah nggak memerlukan lagi. Yang perlu hanya 1 dan 1,5 bulan ini yang sangat dibutuhkan, diperlukan. Ya, Pak, kondisi ini berulang terjadi. Apakah di tahun ini yang paling buruk, Pak? Enggak. Ini terjadinya saya rasa siklusnya itu lebih 7 atau 10 tahun. Mas, ini kejadiannya dulu kan pernah tahun 2017 atau tahun 2018 awal ya. 17 akhir dan 18 awal. Di situlah terjadi. Ini dari situ sampai sekarang itu masih panen itu juga masih bagus ya. Tapi sekarang ini saya dari bulan Agustus saya sudah menyampaikan sama pemerintah dan teman-teman media semuanya akan terjadi kekurangan beras Januari Februari yang akan datang. Ini benar-benar terjadi, Mas. Prediksi saya itu nggak meleset, itu benar-benar terjadi sampai sekarang. Iya, Bapak ketika mengajukan prediksi ini lalu seperti apa respon pemerintah, Pak? Karena terbukti sampai sekarang lamban distribusinya dari Bulog salah satunya. Kalau pemerintah menanggapin dalam catatannya itu datanya, dia berpegang dengan data itu cukup dan lengkap dan cukup. Tapi data itu kalau menurut saya sebagai pelaku pasar kami sebenarnya kami nggak mau tahu terlalu jauh lah ya. Tapi data itu nggak akurat menurut pendapat saya, Mas. Inilah yang terjadi yang sampai sekarang ini. Pak, ini yang menarik adalah Mentan melakukan panen raya nih Pak di Serang, Banten ya pada tanggal 8 kemarin dan mengatakan bahwasanya kondisi beras aman hingga Lebaran karena pasokannya sudah mencapai sekitar minimal 30.000 ton akhir bulan ini. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan ini, Pak?
Saya menyikapi terakhir itu saya mengatakan itu saya juga sebenarnya nggak mau terlalu jauh lah. Saya Pak Menteri kalau saya membantah Bapak Menteri kan saya nggak enak. Tapi dalam catatan saya amatan saya itu dalam itu kurang benar ya. Sebab dengan posisi kita lagi kurang ini tapi kita mengatakan masih lebih. Masih mempunyai stok, masih ada yang mau panen. Panen itu akan terjadi nanti bulan Maret, akhir Maret itu yang jelas. Ya, lalu solusi sejauh ini seperti apa Pak? Mengingat tadi permintaan juga banyak dari luar Jakarta dan sekitarnya Pak. Solusi saya cuma berharap satu, Mas, kami apalah daya ya Mas, kami tidak akan bisa berbuat apa-apa terkecuali pemerintah yang bisa berbuat. Sebab kenapa? Bapak Presiden sendiri mengatakan di 79 daerah itu kekurang beras. Ya, dan lagi beras yang punya itu beras adalah pemerintah. Berarti pemerintah yang punya, Bulog itu harus menyalurkan untuk memperpanjang tangan. Ya kalau bisa berapa ada stok yang ada, saya rasa ya kita lepas aja lah untuk 1,5 bulan ini Mas, supaya aman. Sebab masalah ini sangat kritis sekali stok yang dipunyai oleh kalau kita lihat oleh pasar induk food station Mas. Baik Pak Zulkifli Rasyd, terima kasih untuk perbincangan hari ini. Selamat pagi Pak, salam sehat selalu Pak. Selamat pagi Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.